keuangan digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih keseharian saya ketika magang di kantor BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan. Yuk ikutin! Sejarah singkat mengenai BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sendiri terbentuk pada 1 Januari 2014 sebagai transformasi dari PT Askes Persero. Ide pembentukan BPJS Kesehatan dimulai saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau UU SJSN. Kemudian pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, serta menunjuk PT Askes Persero sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes Persero pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. Selanjutnya, masuk pada bidang-bidang yang ada di BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan. Yang pertama ada bagian pelayanan peserta. Tugas posisi pelayanan peserta di BPJS Kesehatan meliputi melayani peserta dalam hal klaim, pembayaran iuran, pertanyaan terkait manfaat program, dan memberikan informasi tentang pelayanan kesehatan yang tersedia. Ini melibatkan komunikasi yang efektif dengan peserta untuk memastikan mereka mendapatkan akses yang tepat dan memahami hak serta kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan. Yang kedua, bagian kepesertaan. Tugas posisi kepesertaan di BPJS Kesehatan meliputi penanganan administrasi peserta, pemeliharaan data, pengecekan kepesertaan, dan memberikan informasi terkait program dan manfaat yang tersedia. Ini penting untuk memastikan peserta mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang ketiga, bagian pelayanan fasilitas kesehatan. Pada posisi ini, bertugas menyediakan layanan medis kepada peserta sesuai dengan standar yang ditetapkan, memastikan prosedur administratif dan klinis berjalan lancar, berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait klaim dan pembayaran, serta memberikan informasi kepada peserta tentang manfaat dan program-program kesehatan yang mereka miliki. Keempat, bagian sumber daya manusia umum dan komunikasi. Tugas posisi sumber daya manusia umum dan komunikasi di BPJS Kesehatan meliputi manajemen sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, dan manajemen kinerja. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi internal dan eksternal, termasuk program-program internal, informasi kepada peserta, dan berbagai aspek komunikasi lainnya. Yang kelima, ada bagian penagihan keuangan dan pemeriksaan. Bertugas memantau dan menagih iuran peserta, penanganan pembayaran klaim, dan pemeriksaan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi keuangan yang berlaku. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola data keuangan, melacak pembayaran, dan menegakkan kebijakan terkait pembayaran iuran dan klaim. Pemeriksaan keuangan juga dapat melibatkan audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Terakhir ada bagian penjaminan manfaat dan utilisasi. Bertugas memastikan bahwa peserta mendapatkan manfaat kesehatan sesuai dengan program yang mereka ikuti. Ini melibatkan manajemen penggunaan layanan kesehatan secara efektif dan efisien, termasuk pengaturan akses yang tepat ke layanan medis, pemantauan penggunaan layanan, dan evaluasi keefektifan pengobatan. Selain itu, tugas tersebut juga melibatkan penggunaan utilisasi sumber daya kesehatan seperti tempat tidur rumah sakit, fasilitas medis, dan alat kesehatan lainnya untuk memastikan pemanfaatan yang optimal sesuai dengan kebutuhan peserta. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara kualitas pelayanan yang diberikan, kepuasan peserta, dan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan. Selanjutnya, ini adalah beberapa penghargaan yang dimiliki oleh Kantor BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan.
ditempatkan di dua posisi, yaitu PMU atau penjaminan manfaat dan utilitas, dan PKP, penagihan keuangan dan pemeriksaan. Yuk! Baik, masuk kegiatan saya yang pertama, yaitu saya ditugaskan untuk mengerjakan screening peserta, di mana saya bertugas untuk memasukkan nama-nama peserta yang belum melakukan screening kesehatan dari Excel, lalu mengisi screening peserta sesuai dengan data yang telah diberikan oleh tim penjaminan manfaat dan utilisasi. Kedua, saya diminta untuk mengerjakan audit klaim atau biasa juga disebut sebagai verifikasi pasca klaim. Saya mengerjakan VPK dengan sistem yang ada di kantor. Pekerjaan ini bertujuan untuk mencari kebenaran atas dana yang telah diklaim oleh BPJS Kesehatan untuk rumah sakit, apakah sesuai atau mengalami kelebihan bayar. Ketiga, saya mengerjakan SIMANIS atau Sistem Manajemen Iuran Terintegritas. Saya diminta untuk menarik data peserta BPJS yang mempunyai tagihan di BPJS-nya. Setelah itu saya memfollow up dari data yang saya tarik tadi untuk mengirimkan pesan melalui WhatsApp agar peserta segera melunasi tagihan di BPJS-nya. Jadi itu tadi adalah kegiatan magang saya selama di kantor BPJS Kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu guys. Thank you.